Perkenalkan, nama saya Yesi Piartanti, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur pengurusan izin usaha. Yaitu di sini saya pertama akan menjelaskan pengertian surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan atau HU. Surat izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau di lokasi tertentu. Sedangkan surat izin gangguan HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan atau HO dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2, misalnya kabupaten atau kota madya, dan harus diperpanjang dan didaftar ulang pada tahun 5 tahun sekali. Di sini dimaksud adalah tempat surat izin usaha yang dimana kita dapat memiliki hak untuk membuka izin usaha. Kedua, yaitu prosedur mendapatkan surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan HO, yaitu membuat surat izin tetangga. Kita harus meminta izin kepada tetangga sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Dua, membuat surat keterangan domisili perusahaan, yaitu lokasi tempat atau kantor Anda harus didaftarkan setempat untuk proses surat izin usaha. Caranya meminta formulir kepada RT di lingkungan lokasi usaha tersebut. Mengisi formulir tersebut, kemudian meminta persetujuan dari RT, RW, maupun kelurahan dan kecamatan. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin pengusaha tempat usaha atau SITU, yaitu pertama, fotokopi permohonan ukuran 3x4 2 lembar, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan. 6. Fotokopi sertifikat tanah, dana lokasi tempat usaha, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh RT dan RW setempat. 9. Izin sewa. 10. Surat keterangan domisili perusahaan. 11. Fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris. 12. Berita acara pemeriksaan lapangan. Kedua adalah membuat nomor rekening perusahaan. Anda harus melakukan hal berikut: nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. 2. Melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. 3. Menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan. 3. Membuat nama, logo, dan merek perusahaan. 1. Nama perusahaan. 2. Logo perusahaan. 3. Alamat perusahaan. 4. Kartu nama dan tagline dari usaha Anda. Kop surat dan dokumen-dokumen lainnya. Stempel perusahaan. Maksud dan tujuan usaha. Jumlah modal usaha. 9. Susunan direksi dan komisaris atau khusus untuk PT. Di sini sangat-sangat dipentingkan agar konsumen mengetahui logo dari perusahaan kita. Yang keempat adalah membuat NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Di sini setiap usaha harus memiliki atau mendaftarkan NPWP. Sudah ketetapan pemerintah bahwa orang yang membuka usaha mendaftarkan diri kepada NPWP. Apabila omset penjualan Anda mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu, Anda diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaan Anda sebagai perusahaan pengusaha kena pajak atau PKP. 5. Membuat akta pendirian perusahaan. A. Menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai pembagian keuntungan atau proporsi kerusakan. B. Memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. C. Mencantumkan nilai saham atau presentasi kepemilikan dan jumlah lembar saham di akta sehingga Anda mengetahui aset Anda. D. Mengetahui besarnya modal yang harus disetor, proporsi saham baik saat mengawali usaha, saat keuntungan maupun saat dilakukan perhitungan untuk menutupi kerugian perusahaan. Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut. Contohnya adalah fotokopi pendirian usaha minimal 2 fotokopi. Misalnya ibu rumah tangga membuka pendirian usaha. Contohnya
membuka usaha kue. Namun, dia harus memerlukan fotokopi dia pendiri usaha maupun kerabat atau orang keluarga dari pendiri usaha. Kedua adalah fotokopi kartu keluarga. Ketiga, fotokopi NPWP penanggung jawab. 4. Fotokopi penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna. 6. Fotokopi surat kontrak atau sewa, kontrak atau bukti kepemilikan tempat usaha. 7. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berlokasi di gedung perkantoran. Surat keberatan domisili dari RT atau RW untuk perusahaan yang domisili di lingkungan perumahan. 9. Foto kantor tampak depan, tampak dalam, ataupun yang lain-lainnya. Setelah mendapatkan akte pendirian perusahaan, Anda harus mendapatkan dan mengesahkan perusahaan ke kementerian terkait, yaitu 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedua, Kementerian Tenaga Kerja. Ketiga, Kementerian Perindustrian. Keempat, Kementerian Perdagangan Umum. Yaitu yang berikutnya adalah pengklasifikasikan siup, yaitu 1. Siup kecil, yaitu yang diterbitkan untuk perusahaan sampai dengan 200 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, siup menengah. Ketiga, siup besar. Siup menengah ini dia memiliki kekayaan bersih 200 juta sampai 500 juta, sedangkan siup besar yaitu di atas 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Berikutnya, prosedur permohonan siup. Untuk permohonan siup menengah dan siup kecil, perusahaan dapat mengambil formulir di kantor kedinasan, yaitu perdagangan kota dan kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan. Kedua, permohonan siup besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan daerah tingkat 1, kota atau provinsi. Dokumen yang diperlukan antara lain yaitu fotokopi akte notaris pendirian perusahaan, fotokopi SK pengesahan materi hukum dan hak asasi manusia, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, foto surat izin tempat usaha atau situ, fotokopi KK jika dipimpin atau penanggung jawab perusahaan adalah perempuan, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. 8. Fotokopi usaha kontrak atau sewa tempat usaha. 9. Foto direktur utama atau pimpinan perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang terakhir adalah neraca perusahaan. 7. Yaitu membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. Hal-hal yang harus dipergunakan yaitu akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan materi hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia. B. Prosedur permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. 1. Prosedur permohonan tanda daftar perusahaan yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkan pengesahan dan pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu. 2. Perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor dinas perindustrian dan perdagangan kota. 3. Perusahaan membayar biaya administrasi terhadap pendaftaran TDP sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan. 4. Petugas kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan. Untuk perseorangan terbatas PT Persekutuan Komanditer CP Firman atau VA dan Koperasi adalah sebagai berikut. 1. Formulir isian diisi lengkap. Ini sangat penting. 2. Foto akte pendirian perusahaan. 3. Fotokopi pengesahan akta dan pengadilan negeri setempat. 4. Asli dan fotokopi pengesahan akte pendirian atau perubahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 5. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan. 6. Fotokopi surat izin tempat usaha pemerintah daerah setempat. 7. Adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
8, yaitu yang terakhir adalah fotokopi SIUP. Fotokopi KTP penanggung jawab dan sekutu koman detail lainnya, fotokopi akta pendirian, fotokopi penanggung jawab koperasi, bukti setor biaya administrasi, fotokopi paspor jika pengurus yaitu dari negara asing. Kedua, perusahaan perorangan atau PO. Formulir isian diisi lengkap, fotokopi surat keterangan mendomisili perusahaan, fotokopi SIUP, fotokopi KTP penanggung jawab paspor, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat, membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan untuk pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha Indonesia. AMDAL tersebut diliputi dari aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Fungsi AMDAL memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan, pengelolaan, dan pemautan lingkungan hidup. Kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan tersebut. Ketiga, bahan informasi bagi perencana. Dasar Hukum AMDAL, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, UUD Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1910 mengenai pengendalian pencemaran air. Kelima adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1900 mengenai konservasi sumber daya alam. Selanjutnya Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor B2335 melihat ataupun yang lain. UUD Nomor 24 Tahun 1992 mengenai tata ruang. Pedoman pelaksanaan AMDAL, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL, yaitu kewenangan penilaian didasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000. Dokumen diperlukan dalam pengurusan AMDAL, yaitu dalam pengurusan AMDAL dokumen yang harus diperlukan yaitu fotokopi NPWP, KTP, SITUP. Jika saya banyak menyampaikan kesalahan dan saya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi dari saya.